Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Nurul belajar matematika. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan belajar materi kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar pembagian bentuk akar. Masih ingat ya, pembagian bentuk akar yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini, di pertemuan hari ini, kita akan belajar pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Mari kita mulai belajar bersama. Sebelumnya kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran dari kita hari ini: 1. Mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. 2. Menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. 3. Menentukan akar N dari suatu bilangan. 4. Mengubah bentuk akar dalam perpangkatan. 5. Menyederhanakan bentuk akar. 6. Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita ini dengan kegiatan 1. Bilangan real tak 0 pangkat 0. Untuk memahaminya, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh 1. Pada contoh 1, kita sambil mengingat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 4 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Pembagian ini bisa juga ditulis seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi kita dapat menyimpulkan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Bisa dipahamin ya anak-anak? Untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. N pangkat 7 dibagi N pangkat 7 sama dengan N pangkat 7 dikurang 7 sama dengan N pangkat 0. Bisa juga dituliskan N pangkat 7 dibagi N pangkat 7 sama dengan N kali N kali N kali N kali N kali N kali N dibagi N kali N kali N kali N kali N kali N kali N sama dengan 1. N pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi di sini kita bisa melihat jika ada bilangan dipangkatkan 0,
hasilnya sama dengan 1. Kita lihat kesimpulannya. Jika A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A bilangan real, A tidak sama dengan 0. Jadi setiap A bilangan real tak 0, jika berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi bisa diingat-ingat ya, jika ada bilangan real tak 0, berarti selain 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan 2, bilangan real tak 0, pangkat bulat negatif. Untuk memahaminya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama, 1 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 1. Nah, di sini 2 bisa ditulis dengan 2 pangkat 1. Ini nilainya sama. Sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Kenapa 1 di sini menjadi 2 pangkat 0? Kita ingat kembali kegiatan 1. Jika ada bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 senilai dengan 2 pangkat 0. Nah, di sini kita ingat materi sebelumnya, jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Nah, jadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1. Sama dengan 2 negatif 1 atau 2 pangkat negatif 1. Jadi 1/2 pangkat 1 atau 1 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Jadi kalau ada 1 dibagi 2, itu bisa ditulis 2 pangkat negatif 1. Ini senilai, sama. Ya. Sekarang contoh yang kedua. 1 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan, bisa dituliskan ini, 1 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 1 bisa ditulis 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 0 dikurang 4 sama dengan 5 pangkat negatif 4. Jadi 1 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat negatif 4. Oke. Sekarang yang ketiga. 1 dibagi A pangkat 3 sama dengan 1 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 0 dikurang 3 sama dengan A pangkat negatif 3. Jadi 1 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat negatif 3. Dari contoh 1, 2, dan 3, maka akan kita simpulkan di sini. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat negatif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan
1 dibagi A pangkat N untuk A tidak sama dengan 0, N bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat ya, kalau ada pangkat negatif, maka menjadi 1 dibagi A pangkatnya menjadi positif. Ya, di sini kita biasa menyebutkan kalau ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau ada pangkat negatif dijadikan pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke bilangan pecahan pangkat bulat negatif. Kita lihat contoh-contohnya untuk lebih memahami materi berikut. Contoh yang pertama, 2/3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 2/3 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 2/3 pangkat 2. Kita ingat materi sebelumnya, jika ada pembagian, maka kita dirubah menjadi perkalian dengan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Biasa kita sebut dikali dan dibalik. Ya. Nah, 1 dibagi 2/3 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 3/2 pangkat 2. Sama dengan 3/2 pangkat 0 dikali 3/2 pangkat 2. Di materi sebelumnya, kalau ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. Nah, di sini menjadi sama dengan 3/2 pangkat 0 ditambah 2. Sama dengan 3/2 pangkat 2. Nah, jadi kalau ada 2/3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 3/2 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. A per B pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi A per B pangkat 3. Sama dengan 1 dibagi A per B pangkat 3 sama dengan 1 dikali B per A pangkat 3. Sama dengan A per B pangkat 0 dikali B per A pangkat 3. Sama dengan B per A pangkat 0 ditambah 3. Sama dengan B per A pangkat 3. Jadi kalau ada A per B pangkat negatif 3 itu sama dengan B per A pangkat 3. Nah, dari dua contoh kita dapat simpulkan jika ada A per B pangkat negatif M, maka sama dengan B per A pangkat M. Jadi kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan negatif, maka bilangan itu dibalik dan pangkatnya menjadi positif. Maksudnya dibalik, pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang, dan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Paham di sini anak-anak ya? Nah, kita lanjutkan materi kita ke kegiatan 3, bentuk akar. Kita lihat yang pertama, yang A, 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2. Sama dengan
16. Maka akar dari 16, akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Yang B, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Ya. C, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Maka akar pangkat 3 dari negatif 27 sama dengan negatif 3. Jadi dari contoh A, B, dan C kita dapat simpulkan jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N bilangan ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Hanya jika B pangkat N sama dengan A. Sini paham ya anak-anak ya. Jadi jika di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka akar dari pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Menyederhanakan bentuk akar jika A dan B bilangan positif berlaku. Yang pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Yang ketiga, A dikalikan B sama dengan A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ya. Sekarang untuk contohnya kita lihat. Contoh menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, akar 12 sama dengan akar 4 dikalikan 3. Di sini kita cari faktor dari 12 yang mempunyai akar, yaitu 4. 4 kali berapa yang dapat 12? Nah, 4 dikalikan 3. Paham ya di sini ya? Nah, sama dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Akarnya 3? Nah, tetap akar 3. Jadi, 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Paham ya? Nah, contoh yang kedua. Akar kuadrat dari 0,36 sama dengan, ini bisa kita tulis akar kuadrat 36 dibagi akar kuadrat 100 sama dengan akar kuadrat dari 36 adalah 6. Akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Sama dengan 0,6. Nah, contoh yang ketiga. Akar kuadrat dari 128. Di sini kita cari
faktor 128 yang mempunyai akar. Nah, sama dengan di sini akar 64. Akar 64 dikalikan 2 itu sama dengan akar kuadrat 128. Sama ya. Akar kuadrat 64 dikalikan 2 sama dengan akar kuadrat 64 dikali akar kuadrat 2. Sama dengan akar kuadrat 64 itu sama dengan 8. Akar kuadrat 2 tetap akar kuadrat 2. Jadi sama dengan 8 akar kuadrat 2. Paham ya? Nah, yang keempat, akar kuadrat dari 0,0441 sama dengan akar kuadrat 441 per akar kuadrat 10.000 sama dengan akar kuadrat 441 itu sama dengan 21. Akar kuadrat 10.000 itu sama dengan 100. Jadi sama dengan 0,21. Nah, sekarang kita lihat contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, akar kuadrat 12 ditambah akar kuadrat 48 sama dengan akar kuadrat 4 kali 3. Jadi akar kuadrat 12 kita tuliskan akar kuadrat 4 kali 3 ditambah akar kuadrat 16 kali 3. Akar kuadrat 48 kita tuliskan akar kuadrat 16 kali 3. Sama dengan akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Akar kuadrat dari 3 tetap akar kuadrat dari 3. Sama dengan 2 akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 16 itu adalah 4. Akar kuadrat 3. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Akar kuadrat 3. Jadi akar 12, akar kuadrat 12 ditambah akar kuadrat 48 itu sama dengan 6 akar 3. Nah, sekarang yang nomor 2. Akar kuadrat 50 ditambah 4 akar 2 sama dengan dikurang akar kuadrat 128 sama dengan akar kuadrat 25 dikali 2 ditambah 4 akar 2 dikurang akar kuadrat 64 kali 2 sama dengan 5 akar kuadrat 2 ditambah 4 akar kuadrat 2 dikurang 8 akar kuadrat 2. 5 ditambah 4 9 dikurang 8 sama dengan 1 akar kuadrat 2. 1 akar kuadrat 2 sama dengan akar kuadrat 2. Paham ya? Sekarang yang nomor 3. Akar kuadrat 125 dikurang akar kuadrat 45 ditambah akar kuadrat 40 sama dengan akar kuadrat 25 dikalikan 5 dikurang akar kuadrat 9 dikali 5 ditambah akar kuadrat 16 kali 5 sama dengan 5 akar kuadrat 5 dikurang 3 akar kuadrat 5 ditambah 4 akar kuadrat 5 sama dengan 5 dikurang 3 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi sama dengan 6 akar kuadrat
Sekarang yang keempat. Akar kuadrat 75 ditambah akar kuadrat 27 dikurang akar kuadrat 200 sama dengan akar kuadrat 25 kali 3 ditambah akar kuadrat 9 kali 3 dikurang akar kuadrat 100 kali 2 sama dengan 5 akar kuadrat 3 ditambah 3 akar kuadrat 3 dikurang 10 akar kuadrat 2 sama dengan 5 ditambah 3, 8 akar kuadrat 3. Di sini 10 akar kuadrat 2 tidak sama dengan akar kuadrat 3, jadi tidak boleh dikurang. Jadi 10 akar kuadrat 2 tetap ditulis 10 akar kuadrat 2. Jadi sama dengan 8 akar kuadrat 3 dikurang 10 akar kuadrat 2. Paham ya anak-anak ya? Semoga kalian bisa memahami ini ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3 kita rangkum menjadi berikut. Yang pertama, setiap A bilangan real tak 0 jika berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. A anggota bilangan real. Yang kedua, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat negatif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, N bilangan bulat. A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Untuk A dan B tidak sama dengan 0. N bilangan bulat. Yang ketiga, jika A tidak negatif, maka akar kuadrat pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N bilangan ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Hanya jika B pangkat N sama dengan A. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar jika A dan B bilangan positif berlaku B akar kuadrat A ditambah C akar kuadrat A sama dengan B ditambah C akar kuadrat A. Yang kedua, B akar kuadrat A dikurang C akar kuadrat A sama dengan B dikurang C akar kuadrat A. Yang ketiga, akar kuadrat A B sama dengan akar kuadrat A kali B sama dengan akar kuadrat A kali akar kuadrat B. Nah, ini rangkumannya bisa kalian catat di buku catatan kalian ya, supaya kalau ulangan harian bisa buat belajar. Sekarang Ibu akan ngasih tugas untuk mempermudah kalian nanti dalam mengerjakan bentuk akar ya. Kerjakan di buku catatan, kemudian foto dan upload di Google Classroom Matematika. A kuadrat. A kuadrat ini kita tulis 1 kuadrat sampai 30 kuadrat. Hasil dari A kuadrat sama dengan B. Jadi hasilnya 1 kuadrat itu adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. Dan seterusnya sampai 30.
Kemudian akar B. Nah, akar dari 1 ini, akar dari 4, ini akar dari 9, akar dari 16, dan seterusnya sampai 30 nanti ya. Kemudian A. Jadi akar dari B itu kan hasilnya A. Akar dari 1 itu adalah 1. Akar dari 4 adalah 2, dan seterusnya. Kalian kerjakan di buku catatan kalian sampai 30 ya. Kemudian kalian upload di Google Classroom Matematika. Paham ya? Setelah kalian melihat video pembelajaran Ibu ini, nanti langsung dikerjakan latihan soalnya yang ada di Google Classroom. Sekalian kalian upload tugas kalian ini di Google Classroom tersebut. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memahaminya apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi Ibu selanjutnya. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan bermanfaat. Selanjutnya kalian bisa membuka Google Classroom. Di situ sudah ada tugas Ibu, kalian kerjakan. Untuk saat ini Ibu akhiri sampai di sini. Sampai ketemu dengan Ibu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.